Akhir bukan selalu tamat, kadang itu hanya awal dari kisah yang sesungguhnya. Hong Kong sore itu tampak sibuk, dipenuhi lalu lintas padat dan deretan gedung menjulang. Musim semi menghadirkan udara yang sejuk, tapi jalanan tetap penuh dengan suara klakson dan hiruk-pikuk manusia yang terburu-buru. Di tengah kemacetan itu, sebuah mobil mewah berwarna hitam berhenti mendadak di tepi jalan. Pengemudinya, seorang wanita muda berambut panjang berwarna merah kehitaman, tampak kebingungan. Tangannya yang putih pucat berulang kali memutar kunci, namun mesin tak juga menyala. Wanita itu adalah Yun, CEO muda dari sebuah perusahaan besar. Dari luar, semua orang mengenalnya sebagai sosok elegan, berkuasa, dan dingin. Namun di balik itu, Yun adalah pribadi pemalu yang mudah gugup, apalagi ketika harus menghadapi situasi di luar kendalinya. Mobil yang mogok di tengah keramaian membuat jantungnya berdebar kencang. Ia menggigit bibirnya, mencoba menahan rasa panik. Orang-orang lewat hanya melirik sekilas, tak ada yang berniat membantu. Saat itulah seorang pria muda melangkah mendekat. Tubuhnya ramping, wajahnya tampan dengan rambut pendek kecoklatan. Meski pakaiannya sederhana dan terlihat usang, senyumnya hangat. Dialah Chen, seorang pria miskin yang baru saja bergegas menuju wawancara kerja penting. Chen melihat Yun yang kebingungan, lalu tanpa pikir panjang ia mengetuk kaca mobil. "Permisi, butuh bantuan?" tanyanya dengan suara tenang. Yun menoleh. Tatapannya sedikit kaget, matanya yang gelap memantulkan cahaya sore. Ia ragu sejenak, namun akhirnya mengangguk pelan. "Mesinnya tiba-tiba mati," ucapnya pelan, hampir berbisik. Chen segera membuka kap mobil, lalu mulai memeriksa. Tangannya cekatan meski jelas ia bukan montir profesional. Setelah beberapa menit, ia menemukan masalahnya sederhana, aki longgar. Dengan cepat ia memperbaikinya, lalu menutup kap kembali. "Coba sekarang," katanya. Yun memutar kunci, dan mesin langsung menyala dengan suara halus. Wajahnya tampak lega. Bibir penuh itu sedikit melengkung dalam senyum tipis. Senyum yang jarang ia tunjukkan di depan orang lain. "Terima kasih," ucapnya pelan, suaranya terdengar gugup namun tulus. Chen tersenyum hangat, menyeka sedikit keringat dari dahinya. "Senang bisa membantu. Kalau begitu saya pamit dulu, ada janji penting." Yun ingin mengucapkan lebih banyak, tetapi rasa malunya menahannya. Ia hanya bisa menatap punggung Chen yang semakin menjauh, hilang ditelan kerumunan. Ada sesuatu dalam dirinya yang terasa bergetar, meski ia tak bisa menjelaskannya. Sementara itu, Chen berlari kecil menuju gedung tinggi tempat wawancara diadakan. Nafasnya memburu, pikirannya masih sempat teringat pada wanita cantik yang baru saja ia tolong. Namun ia segera menggeleng, mencoba fokus. Sesampainya di sana, ia langsung menuju meja resepsionis. "Nama saya Chen. Saya kandidat untuk sesi wawancara terakhir," katanya sambil sedikit terengah. Staf wanita di meja itu menatap daftar, lalu menghela napas. "Maaf, Tuan Chen. Anda terlambat. Nama Anda sudah dicoret dari daftar peserta." Chen terpaku. Seakan seluruh tenaga dalam tubuhnya hilang. Ia sudah berjuang keras, menyiapkan diri, bahkan berharap kesempatan ini bisa mengubah hidupnya. Dan kini, semuanya hilang hanya karena beberapa menit keterlambatan. "Tidak bisa dipertimbangkan lagi?" tanyanya lirih. Staf itu menggeleng. "Perusahaan kami sangat ketat. Waktu adalah hal yang paling penting." Chen menunduk, senyum yang tadi hangat kini pudar. Ia berterima kasih singkat, lalu berjalan keluar dengan langkah berat. Di luar, langit musim semi tampak cerah, namun bagi Chen terasa begitu suram. Di kejauhan, dari dalam mobilnya, Yun melihat Chen keluar gedung dengan wajah kecewa. Hatinya berdesir. Ia mengenali pria itu, pria yang tadi menolongnya tanpa ragu. Yun menggenggam erat setirnya,
Matanya berlama-lama menatap sosok Chen sebelum ia akhirnya melaju pergi. Ia tidak tahu bahwa pertemuan singkat ini hanyalah awal dari cerita panjang yang akan mengubah hidup keduanya. Chen berdiri beberapa lama di depan gedung kaca menjulang itu. Nafasnya masih terengah, namun semua sudah tak ada artinya. Kata-kata staf resepsionis tadi berulang-ulang terngiang di telinganya, "Nama Anda sudah dicoret." Ia menatap slip undangan interview yang digenggam erat di tangannya. Kertas itu kini terasa begitu ringan, seolah tak ada nilainya lagi. Chen mengembuskan napas panjang, mencoba menenangkan diri. Ia tahu hidup memang tidak pernah mudah, tapi kesempatan seperti ini jarang datang. Dan ia baru saja kehilangannya. Dengan langkah gontai, ia berjalan ke bangku panjang di dekat trotoar. Dari kejauhan, suara kendaraan dan percakapan orang-orang terasa samar. Chen menunduk, kedua tangannya menyelip di antara lututnya, tubuhnya sedikit membungkuk. Di wajahnya ada campuran lelah, pasrah, dan getir. "Kenapa aku harus berhenti tadi?" gumamnya lirih, mengingat momen ketika ia membantu wanita misterius dengan mobil mogok. Sesaat, ia merasa menyesal. Tapi kemudian ia menggeleng. "Tidak, aku tidak bisa menutup mata saat ada orang yang butuh pertolongan. Kalau aku harus gagal karena itu, biarlah." Senyum tipis muncul di bibirnya. Pahit, tapi tulus. Tidak jauh dari sana, sebuah mobil hitam berhenti. Dari balik kaca gelapnya, sepasang mata perempuan menatap penuh perhatian. Yun, dengan tangan yang masih menggenggam erat setir, tak bisa melepaskan pandangan dari sosok pria sederhana itu. Ia melihat bagaimana Chen keluar dari gedung dengan wajah kecewa, lalu duduk seorang diri. Ada sesuatu dalam ekspresi itu yang menusuk hatinya, perpaduan keteguhan dan kerapuhan. Yun menggigit bibir bawahnya tanpa sadar. Pikirannya berulang kali memutar kembali kejadian tadi. Pria itu membuka kap mobilnya, memperbaiki mesin dengan cekatan, lalu pergi begitu saja tanpa menuntut imbalan. Senyum hangatnya terbayang jelas. Senyum yang berbeda dari senyum palsu para pria kaya yang sering ia temui dalam dunia bisnis. Yun menarik napas dalam. Dadanya terasa sesak oleh sesuatu yang asing. Ia biasanya menjaga jarak dengan semua orang, apalagi pria. Namun, kali ini berbeda. Ada magnet yang membuatnya tak bisa berpaling. Ia menurunkan sedikit kaca mobilnya, seakan ingin lebih dekat, meski jarak masih cukup jauh. Tatapannya lembut, nyaris seperti seseorang yang takut kehilangan sesuatu yang berharga sebelum sempat menggenggamnya. Chen akhirnya berdiri. Ia merapikan kemejanya yang lusuh, lalu menatap langit biru musim semi. Meski kecewa, ia bertekad untuk tidak menyerah. "Masih ada jalan lain," bisiknya, lebih kepada dirinya sendiri. Langkahnya perlahan menjauh, masuk ke kerumunan manusia yang lalu lalang di trotoar. Yun menatap hingga sosok itu menghilang. Tangannya refleks terangkat, seakan ingin memanggil, tapi suara itu tak pernah keluar dari bibirnya. Ia terlalu malu, terlalu kaku untuk menghentikan pria itu. Beberapa detik kemudian, ia menutup kaca mobilnya kembali. Mesin dinyalakan, roda berputar, tapi pikirannya masih tertinggal pada senyum hangat yang tadi ia lihat. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Yun merasa hatinya diguncang oleh seorang pria. Bukan pria kaya, bukan pria berstatus tinggi, tapi seseorang yang baru saja kehilangan kesempatan besar karena menolongnya. Dan jauh di lubuk hatinya yang rapuh, Yun tahu bahwa ia tidak akan bisa begitu saja melupakan sosok itu. Beberapa hari berlalu sejak wawancara yang gagal. Chen kembali menelusuri jalanan Hong Kong, berpindah dari satu kantor ke kantor lain, meninggalkan surat lamaran. Hidupnya terus bergulat dengan rasa lapar, uang sewa yang menunggu, dan harapan yang semakin tipis. Namun satu hal yang aneh justru membuatnya semangat. Bayangan wanita dengan mobil mogok itu. Sesekali senyumnya terlintas begitu saja, seolah menjadi pengingat bahwa dunia tidak sepenuhnya dingin. Hari itu,
Chen mendapat undangan kecil dari seorang kenalan lama. Bukan undangan wawancara, melainkan permintaan tolong sederhana, menjadi tenaga serabutan di sebuah acara bisnis bergengsi. Tugasnya hanya membantu mengatur kursi dan mengantarkan minuman. Tidak sebanding dengan gelar dan kemampuannya, tapi Chen menerimanya. Setidaknya ada uang untuk bertahan hidup. Gedung tempat acara itu berlangsung berdiri megah, lampu kristal berkilau di langit-langitnya. Para tamu datang dengan jas mahal dan gaun berkelas, memenuhi aula dengan percakapan penuh strategi bisnis. Chen, dengan seragam hitam sederhana, berjalan sambil membawa nampan minuman. Ia berusaha tidak menarik perhatian. Sampai akhirnya matanya menangkap sosok yang familiar. Di tengah kerumunan orang penting, berdiri seorang wanita dengan rambut panjang berkilau merah kehitaman, kulit putih pucat yang tampak bercahaya di bawah lampu kristal. Gaun elegan melekat di tubuh jam pasirnya, menonjolkan pesona yang membuat semua pria melirik. Yun. Chen hampir menjatuhkan gelas di tangannya. Ia tidak menyangka akan bertemu lagi dengannya, apalagi di tempat seperti ini. Sementara itu, Yun sedang sibuk menyambut rekan-rekan bisnis. Wajahnya seperti topeng dingin yang penuh wibawa. Namun begitu matanya tanpa sengaja bertemu dengan tatapan Chen di seberang ruangan, tubuhnya seketika menegang. Jantungnya berdetak kencang, lebih cepat dari biasanya. Bibirnya yang penuh sedikit terbuka, seolah kehilangan kata. Ia mengenali pria itu, pria yang menolongnya di jalan, pria yang kemudian ia lihat gagal di interview. Chen menunduk sopan, memberikan senyum kecil dari kejauhan. Bukan senyum menggoda, hanya senyum hangat yang sama seperti pertama kali. Yun merasa dadanya bergetar. Ia, yang biasanya kaku dan menjaga jarak, justru merasakan kegugupan menyeruak. Beberapa tamu memperhatikan arah pandangan Yun, membuatnya cepat-cepat memalingkan wajah. Ia meneguk sampanye dengan tangan sedikit gemetar. Kenapa aku gugup hanya karena tatapan itu? Batinnya gelisah. Tak lama kemudian, Chen mendekat sambil membawa nampan. Ia tidak berbicara langsung, hanya menunduk hormat seperti pelayan lainnya. Namun dalam sekejap, jarak mereka begitu dekat. Aroma parfum lembut Yun bercampur dengan wangi segar bunga musim, semi yang dibawa oleh ventilasi gedung. "Selamat malam," bisik Chen lirih, cukup agar hanya Yun yang mendengar. Yun menoleh, mata gelapnya menatap Chen sesaat. Kata-kata tertahan di tenggorokannya. Ia ingin berkata sesuatu, tapi rasa malu mengekang. Akhirnya hanya sebuah anggukan kecil yang ia berikan. Sekilas, tangan mereka hampir bersentuhan saat Chen meletakkan gelas di mejanya. Sentuhan tipis itu, meski nyaris tak disengaja, membuat Yun merasakan arus listrik halus menjalar di kulitnya. Chen tersenyum samar sebelum melangkah pergi, kembali tenggelam dalam kerumunan pelayan. Yun menatap punggungnya, lalu menahan napas dalam-dalam. Ia merasa aneh, di antara ratusan pria berjas mahal, hanya sosok sederhana itu yang membuatnya kehilangan kendali. Dan malam itu, di tengah gemerlap bisnis dan cahaya lampu kristal, benih kecil yang sempat tumbuh di hati Yun mulai bersemi kembali. Pagi itu, Chen sedang duduk di kamar sempitnya yang hanya berisi ranjang tipis dan meja kecil. Surat lamaran kerja yang ia kirim ke berbagai tempat tak kunjung berbalas. Harapannya menipis, tapi ia tidak berhenti mencoba. Ia tahu hanya dengan bekerja keras, ia bisa bertahan di kota sebesar Hong Kong. Tiba-tiba ponselnya berdering. Nomor tak dikenal muncul di layar. "Halo, ini Chen?" Suara seorang wanita formal terdengar di ujung sana. "Ya, saya Chen," jawabnya hati-hati. "Dari perusahaan Tianyu Group. Anda dipanggil untuk program magang, mulai minggu depan. Apakah Anda bersedia?" Chen terdiam. Tianyu Group? Perusahaan besar yang bahkan terkenal di seluruh Asia. Bukankah itu perusahaan tempat ia gagal interview tempo hari? Jantungnya berdegup cepat.
Apakah ini tidak salah orang? Nama saya sudah dicoret, ucapnya ragu. Tidak salah, jawab suara itu tegas. Ada rekomendasi khusus dari Dewan Direksi. Jika Anda bersedia, datanglah. Telepon terputus. Chen masih menatap ponsel di tangannya dengan bingung. Rasa curiga langsung muncul. Siapa yang merekomendasikan? Kenapa aku? Beberapa hari kemudian, Chen melangkah masuk ke gedung Tianyu Group dengan setelan sederhana yang dipinjam dari tetangganya. Hatinya campur aduk antara syukur dan rasa tidak percaya. Saat ia melewati lobi mewah, karyawan lain menatapnya heran. Di lantai atas, Yun sedang duduk di ruangannya yang luas. Ia menatap jadwal di tangannya sambil berusaha menenangkan diri. Dialah yang diam-diam memberi otoritas untuk menerima Chen. Ia menggunakan posisinya sebagai CEO, meski risikonya bisa menimbulkan pertanyaan. Saat Chen masuk ke ruang orientasi, Yun beralasan hadir untuk menyemangati peserta magang baru. Pandangannya tanpa sengaja bertemu dengan Chen. Seketika wajahnya memanas. Ia cepat-cepat memalingkan mata, menyembunyikan rasa gugup. Chen tertegun. Ia mengenali sosok itu seketika. Yun, wanita yang ia tolong di jalan, wanita yang ia lihat di acara bisnis. Kini berdiri anggun di depan semua orang, mengenakan setelan formal yang memancarkan wibawa. Jadi, dia CEO Tianyu Group? Selamat datang di perusahaan kami. Suara Yun terdengar lembut namun formal. Kami percaya kalian yang terpilih akan memberi kontribusi besar. Chen masih menatapnya. Ada sesuatu yang tidak masuk akal. Bagaimana mungkin, dari sekian banyak orang, ia yang diberi kesempatan? Saat sesi berakhir, ia memberanikan diri mendekati Yun. Kenapa saya bisa diterima? Bukankah saya sudah gagal di interview? Tanyanya pelan. Yun menunduk sesaat, lalu menjawab cepat. Kami menilai ulang. Anda memiliki potensi. Suaranya terdengar resmi, namun kedua matanya tidak bisa menyembunyikan kegugupan. Chen menatapnya lekat, ingin bertanya lebih jauh, tapi Yun segera melangkah pergi, menyisakan aroma parfum lembut yang tertinggal di udara. Meski curiga, Chen tidak bisa menolak kesempatan itu. Ia butuh pekerjaan, dan sesuatu dalam dirinya mendorong untuk bertahan. Hari-hari pertama magang berjalan penuh tekanan. Beberapa karyawan memandang rendah dirinya karena pakaian sederhana dan latar belakang miskin. Tapi di sela tatapan sinis itu, Chen menemukan satu hal yang membuatnya kuat. Tatapan Yun dari kejauhan. Yun seringkali berdiri di sudut ruangan rapat, pura-pura sibuk, namun matanya diam-diam mengamati Chen. Ia ingin memastikan pria itu baik-baik saja. Dan setiap kali tatapan mereka bertemu, ada getaran halus yang sulit dijelaskan. Perlahan, jarak antara seorang CEO pemalu dan seorang pria miskin mulai menyusut. Keduanya tidak banyak bicara, tapi setiap senyum, setiap tatapan, mulai menumbuhkan kedekatan emosional yang tak bisa mereka tolak. Hari pertama Chen bekerja di perusahaan itu terasa seperti memasuki dunia asing. Gedung tinggi dengan dinding kaca berkilauan seakan menertawakan dirinya yang masih mengenakan jas pinjaman dari seorang teman. Sepatu kulit yang ia pakai pun sedikit longgar, jelas bukan ukurannya. Namun, Chen melangkah dengan percaya diri, meski dalam hatinya ada kegelisahan. Di ruangan luas penuh meja berderet, suasana sibuk dan dingin langsung menyambut. Beberapa karyawan meliriknya dengan tatapan meremehkan. Bisik-bisik terdengar. Anak magang baru itu, katanya datang dari keluarga miskin. Pantas saja bajunya lusuh. Bagaimana bisa Yun menerima orang seperti itu? Chen pura-pura tak mendengar, meski hatinya tertusuk. Ia tahu dunia bisnis ini kejam, penuh gengsi, dan dirinya jelas bukan bagian dari golongan mereka.
Namun, ia menenangkan diri, mengingat tujuan, bertahan hidup, membantu keluarganya, dan membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia mampu. Siang itu, ia salah memasukkan dokumen ke dalam map presentasi. Kesalahan kecil, tapi cukup membuat seorang senior mengomel keras di hadapan karyawan lain. Kalau kerja tak becus begini, lebih baik kau pulang saja. Jangan bikin malu perusahaan. Chen menunduk. Tangan mengepal. Ia ingin membela diri, tapi menahan lidahnya. Di saat itu, sebuah suara tenang namun tegas terdengar dari arah pintu. Cukup. Semua kepala menoleh. Yun berdiri di sana, dengan tatapan dingin khasnya, namun aura otoritasnya membuat ruangan langsung hening. Kesalahan bisa diperbaiki. Bukankah itu tujuan kita memberi kesempatan pada anak magang? Kalau kau hanya bisa memarahi tanpa solusi, mungkin kau yang sebaiknya belajar ulang. Suasana menegang. Senior itu tak berani membantah, hanya menunduk. Chen mendongak, terkejut. Tatapannya bertemu dengan Yun. Hanya sepersekian detik, namun ada sesuatu di balik mata gadis itu. Sesuatu yang hangat, bertolak belakang dengan sikap dinginnya. Hari-hari berikutnya, Chen bekerja lebih keras. Ia datang lebih awal, pulang paling terakhir. Meski tetap mendapat cemooh, ia memilih membiarkan kerja kerasnya yang berbicara. Namun, ada momen-momen kecil yang perlahan memberi warna dalam rutinitasnya. Suatu sore, saat Chen sedang lembur merapikan laporan, ia tanpa sadar menguap berkali-kali. Yun yang kebetulan lewat menghampiri. Kau belum pulang? Tanyanya pelan. Chen tersenyum kaku. Masih ada yang harus diselesaikan. Saya tidak mau mengecewakan. Yun terdiam sejenak, lalu meletakkan sekaleng kopi dingin di mejanya. Jangan terlalu memaksakan diri. Tubuhmu juga penting. Chen mematung. Kata-kata itu sederhana, tapi mengandung perhatian tulus. Ia menatap wajah Yun, mencari sesuatu. Gadis itu buru-buru mengalihkan pandangan, pipinya sedikit memerah. Aku hanya tidak ingin anak magang membuat kesalahan lagi, katanya cepat, lalu berjalan pergi. Chen tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya, ia merasa ada seseorang yang benar-benar memperhatikannya, bukan sekadar melihat dari permukaan. Malam itu, saat ia keluar dari gedung kantor, angin sejuk menerpa wajahnya. Chen menengadah pada gedung tinggi yang menjulang di belakang. Ia sadar, dirinya memang berada di dunia yang berbeda dari Yun dan rekan-rekan kerjanya. Namun, di balik jurang status sosial itu, ia mulai merasakan ada jembatan kecil yang terbentuk, sebuah jembatan rapuh namun nyata. Dan di seberang sana, Yun berdiri, diam-diam memperhatikan langkahnya dari lantai atas. Hatinya berdebar dengan perasaan yang bahkan tak ingin ia akui pada dirinya sendiri. Malam itu kantor sudah hampir kosong. Hanya beberapa ruangan yang masih menyala, termasuk ruang rapat di lantai atas. Chen duduk di meja panjang, menata berkas-berkas sambil menunggu Yun yang masih meninjau laporan di laptopnya. Suasana hening, hanya terdengar detak jam dinding dan bunyi lembut jari Yun mengetik. Maaf membuatmu menunggu sampai larut, kata Yun tanpa menoleh. Chen tersenyum. Tidak apa-apa. Saya senang bisa belajar langsung darimu. Yun terdiam sejenak. Matanya menatap layar tapi pikirannya entah kemana. Ada sesuatu pada nada suara Chen. Tulus, sederhana, tapi mampu menyentuh sesuatu yang lama terkubur di dalam dirinya. Tiba-tiba, lampu ruangan berkedip beberapa kali. Listrik padam. Seketika ruang rapat gelap gulita. Hanya cahaya samar dari kota di luar jendela yang menerobos masuk. Yun tersentak kecil. Napasnya terdengar lebih cepat, jelas ia tidak nyaman dengan kegelapan mendadak itu. Tenang, suara Chen terdengar lembut di sampingnya. Ia berdiri, mencari sesuatu di sakunya, tapi sadar ia tak membawa senter. Yun berusaha menjaga sikap, namun tangannya tanpa sadar menggenggam sisi meja erat-erat.
Dalam kegelapan, Chen bisa merasakan kegugupannya. Perlahan ia mengulurkan tangan, menyentuh jari Yun yang kaku di atas meja. Tidak apa-apa. Aku di sini, katanya pelan. Yun terkejut, tubuhnya menegang sejenak. Tapi ketika merasakan kehangatan telapak tangan Chen, hatinya perlahan melunak. Sentuhan itu sederhana, tidak berlebihan, namun justru karena kesederhanaannya, terasa begitu nyata. Chen, bisik Yun, suaranya bergetar. Ya? Kenapa? Kau berusaha menenangkanku? Kau tidak takut? Chen tersenyum samar dalam gelap. Aku pernah melalui hal yang lebih menakutkan dari sekadar mati lampu. Lagi pula, aku tidak bisa diam saja melihatmu cemas. Yun menggigit bibirnya, merasakan sesuatu yang sulit ia jelaskan. Selama ini ia terbiasa menahan perasaan, menjaga jarak, menjaga wibawa. Tapi kini, dalam kegelapan yang menelan dunia di luar, genggamannya pada Chen terasa seperti satu-satunya hal nyata yang ia butuhkan. Beberapa menit berlalu dalam sunyi. Mereka tetap berpegangan tangan, seolah takut kehilangan kehangatan itu. Suara detak jam terdengar lebih keras, menandai waktu yang berjalan lambat. Saat listrik akhirnya menyala kembali, lampu neon menerangi ruangan. Namun Yun dan Chen tak segera melepaskan tangan. Mata mereka bertemu. Ada keterkejutan, ada keintiman yang tak terucap. Yun buru-buru menarik tangannya, wajahnya memerah. Ia merapikan kertas di depannya meski jelas tidak ada yang berantakan. Kita harus lanjutkan rapat, ucapnya tergesa. Chen hanya tersenyum tipis, tidak ingin mempermalukannya. Ia kembali duduk, berpura-pura serius membuka catatan. Namun di dalam dadanya, ia merasakan sesuatu bergetar, sebuah benih yang belum pernah ia bayangkan akan tumbuh di tempat ini. Malam itu, ketika rapat selesai dan mereka berjalan keluar bersama, Yun berusaha menjaga jarak. Namun sesekali matanya melirik Chen, mengingat hangatnya genggaman tadi. Chen, di sisi lain, melangkah pelan, memberi ruang tapi tetap memperhatikan setiap gerakannya. Bagi mereka berdua, kejadian singkat itu bukan sekadar insiden di ruang gelap. Itu adalah titik awal, sebuah sentuhan pertama yang membuka pintu ke dunia perasaan yang selama ini terkunci rapat. Dan meski tak ada kata-kata yang terucap, keduanya tahu, ada sesuatu yang berubah malam itu. Chen baru beberapa minggu bekerja di perusahaan itu. Ia rajin, cekatan, dan selalu murah senyum, meski sering jadi bahan omongan karyawan lain. Namun hari itu, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Ia sedang mengantarkan dokumen ke lantai eksekutif. Biasanya ia hanya melewati koridor itu sekilas, tapi kali ini seorang resepsionis memintanya menaruh map di ruang rapat utama. Begitu pintu terbuka, Chen terdiam. Di dalam, duduklah Yun di kursi paling depan, dikelilingi para direktur dan manajer. Semua menatapnya dengan penuh hormat. Yun mengenakan setelan jas elegan, rambut panjangnya tergerai rapi. Wibawa yang ia pancarkan berbeda dari sosok pemalu yang Chen kenal selama ini. CEO Yun, tanda tangan di sini, ucap salah satu direktur. Chen nyaris menjatuhkan dokumen di tangannya. CEO? Yun? CEO perusahaan ini? Seketika berbagai pertanyaan melintas di kepalanya. Perempuan pemalu yang pernah ia tolong di jalan, yang ia kira hanyalah pegawai biasa, ternyata adalah pemimpin besar yang disegani. Yun melirik sekilas, dan matanya membesar saat melihat Chen berdiri kaku di pintu. Wajahnya pucat. Ia buru-buru menandatangani berkas terakhir, lalu memberi kode agar rapat ditutup lebih cepat. Beberapa menit kemudian, saat semua orang keluar, Yun mendekati Chen. "Kau sudah tahu," katanya pelan, nyaris berbisik. Chen mengangguk pelan, masih belum bisa menyembunyikan keterkejutannya. "Kau, CEO? Kenapa tidak pernah bilang?" Yun menunduk, bibirnya bergetar. "Aku takut." "Takut apa?"
Takut kau menjauhiku, begitu tahu siapa aku sebenarnya. Sunyi sejenak. Chen menatapnya lekat-lekat. Bagian dari dirinya ingin tertawa pahit, karena jelas perbedaan status mereka seperti langit dan bumi. Ia hanyalah pria miskin yang berjuang demi pekerjaan, sementara Yun adalah konglomerat yang hidup dalam dunia berbeda. Tapi kenapa kau peduli padaku? Bahkan memberi aku kesempatan magang, tanya Chen lirih. Yun menarik napas dalam-dalam, lalu menjawab dengan suara hampir bergetar. Karena aku ingat bagaimana kau menolongku. Itu pertama kalinya seseorang membantuku tanpa tahu siapa aku. Kau tidak melihatku sebagai CEO, tapi sebagai seorang wanita biasa. Aku tidak ingin kehilangan perasaan itu. Chen terdiam. Hatinya berperang. Di satu sisi, ia tersentuh oleh kejujuran Yun. Di sisi lain, perbedaan mereka terlalu jelas. Ia bisa merasakan jurang sosial yang sewaktu-waktu bisa menelan segalanya. Yun, aku bukan siapa-siapa, katanya akhirnya. Aku hanya pria miskin yang berusaha bertahan hidup. Kau pantas dengan orang selevelmu. Mata Yun berkaca-kaca. Ia melangkah mendekat, begitu dekat hingga Chen bisa merasakan aroma lembut parfumnya. Jangan bilang begitu, suaranya bergetar. Aku tidak butuh seseorang selevelku. Aku butuh seseorang yang tulus. Dan itu kau, Chen. Keheningan kembali menyelimuti ruangan. Chen ingin percaya, tapi bayangan hinaan karyawan lain, bayangan perbedaan kelas, terus menghantui pikirannya. Yun menunduk, takut akan jawaban yang keluar. Namun ketika akhirnya Chen mengulurkan tangannya, menyentuh lembut jari Yun, wanita itu menatapnya penuh harap. Aku tidak tahu bagaimana ini akan berjalan, kata Chen dengan jujur. Tapi, aku tidak akan menjauhimu. Sekilas senyum muncul di bibir Yun, senyum kecil tapi penuh kelegaan. Malam itu, rahasia terungkap. Dan meski jalan di depan mereka akan dipenuhi kerikil, satu hal sudah jelas. Perasaan di antara mereka nyata, tak peduli seberapa besar jurang yang memisahkan. Beberapa hari setelah rahasia Yun terungkap, suasana di antara mereka berubah. Ada jarak yang tak kasat mata, meski mereka masih bertemu setiap hari di kantor. Chen tetap bekerja keras, tetapi matanya sering menghindari tatapan Yun. Yun merasakannya. Malam itu, ia memberanikan diri memanggil Chen ke ruang kerjanya setelah semua karyawan pulang. Ruangan sepi, hanya lampu meja yang menerangi wajahnya. Chen, kita perlu bicara, kata Yun, suaranya lembut tapi tegas. Chen berdiri di hadapannya, tangan terkepal di sisi tubuh. Aku tahu. Kau ingin aku berhenti, kan? Karena aku tidak pantas di sini. Yun terperanjat. Kenapa kau berkata begitu? Karena kenyataannya memang begitu. Chen menatapnya, mata gelapnya berkilat. Kau CEO. Kau punya segalanya. Sementara aku hanya orang miskin yang nyaris tidak bisa membayar makananku sendiri. Apa kau pikir orang tidak akan menertawakanmu jika mereka tahu kau dekat denganku? Kata-kata itu seperti pisau. Yun menggigit bibirnya, menahan rasa sakit yang tak bisa ia ungkapkan. Chen, suaranya bergetar. Aku tidak peduli dengan apa yang orang pikirkan. Aku hanya peduli padamu. Chen menggeleng keras. Itu karena kau belum sadar. Dunia kita berbeda, Yun. Kau tidak tahu bagaimana rasanya dihina setiap hari hanya karena status. Kau tidak akan sanggup menjalaninya. Yun berdiri, langkahnya maju mendekatinya. Kau salah. Aku tahu rasa sepi. Aku tahu bagaimana rasanya hidup dikelilingi orang tapi tetap merasa sendirian. Status tidak pernah membuatku bahagia, Chen. Hening sejenak. Napas keduanya berat, seolah udara di ruangan terlalu tipis. Chen menatap Yun, melihat air mata yang menggantung di sudut matanya. Itu bukan wajah seorang CEO berwibawa,
melainkan wajah seorang wanita yang ketakutan kehilangan seseorang yang berarti. "Yun," Chen berbisik, suaranya melunak. "Aku takut menyakitimu. Kalau begitu, biarkan aku yang menanggung risikonya," jawab Yun lirih. Kata-kata itu menghantam Chen lebih keras dari apapun. Tanpa sadar, ia meraih lengan Yun. Wanita itu tersentak, tapi tidak menolak. Mereka berdiri begitu dekat, tubuh hampir bersentuhan, detak jantung saling terdengar. "Kenapa kau membuatku tak bisa menjauh?" Chen berkata dengan nada frustrasi, tapi tangannya tetap menahan Yun. Yun mendongak, menatap matanya. "Karena aku sudah memilihmu." Kata-kata itu seperti kunci terakhir yang meruntuhkan pertahanan Chen. Ia menunduk, dan bibir mereka akhirnya bertemu. Ciuman itu bukan lembut penuh ragu, melainkan deras, penuh emosi yang tertahan. Yun menutup matanya, jari-jarinya menggenggam kemeja Chen seolah takut ia pergi. Chen menariknya lebih dekat, merasakan hangat tubuhnya, merasakan kelembutan yang selama ini hanya ia bayangkan. Udara di sekitar mereka terasa berat, namun bukan karena pertengkaran, melainkan karena intensitas yang mengalir di antara dua hati yang akhirnya menyerah pada perasaan. Ketika akhirnya mereka berpisah, napas keduanya tersengal. Yun menunduk, wajahnya merah, bibirnya sedikit bergetar. "Chen," ia berbisik, "jangan tinggalkan aku." Chen menutup matanya, merasakan beratnya kalimat itu. Ia menyentuh pipi Yun dengan lembut, jari-jarinya mengusap perlahan. "Aku tidak akan," jawabnya pelan. Malam itu, meski belum ada kata cinta yang terucap, keduanya tahu, pertarungan emosi yang mereka lalui justru membuat ikatan mereka semakin dalam. Sejak malam ciuman itu, ada sesuatu yang berbeda dalam hubungan mereka. Tatapan Yun kepada Chen menjadi lebih sering, meski cepat ia alihkan saat orang lain ada di sekitar. Chen, yang sebelumnya menjaga jarak, kini tak lagi ragu mendekat. Malam itu, hujan turun deras di luar gedung. Yun baru saja menyelesaikan presentasi penting dan merasa lelah. Ia duduk di ruang kerjanya, menatap kaca jendela yang dipenuhi tetesan air. Chen masuk membawa 2 gelas teh hangat. "Minumlah. Kau butuh sesuatu yang bisa menenangkan," katanya sambil meletakkan gelas di meja. Yun mengangguk pelan. "Terima kasih," suaranya nyaris berbisik. Ia menggenggam gelas itu, membiarkan kehangatan meresap ke tangannya. Namun saat ia mendongak, ia menemukan Chen sudah duduk di hadapannya. Matanya menatap penuh perhatian. "Aku bisa melihat kau selalu menanggung segalanya sendirian," ujar Chen perlahan. "Kau tidak harus begitu, Yun." Kata-kata itu membuat dada Yun bergetar. Ia menunduk, berusaha menghindari tatapan Chen. Tapi Chen bangkit, mendekat, lalu berjongkok di samping kursinya. Jarak mereka begitu dekat, membuat napas Yun tercekat. "Chen," suaranya lemah, seperti permohonan dan peringatan sekaligus. Chen mengulurkan tangannya, menyentuh perlahan rambut panjang Yun yang tergerai. Jari-jarinya menyisir lembut helaian halus itu, membuat tubuh Yun merinding. Wanita itu menutup mata, membiarkan dirinya larut dalam sentuhan sederhana yang terasa begitu intim. "Kenapa aku tidak bisa menolakmu?" Yun berbisik. Chen tersenyum tipis. "Mungkin karena kau juga merasakannya." Sebelum Yun sempat menjawab, Chen mendekat, mencium bibirnya dengan lembut. Berbeda dari sebelumnya yang penuh ledakan emosi, kali ini ciuman itu pelan, dalam, dan menuntut. Yun membalas dengan gemetar, tubuhnya kaku namun perlahan melemas. Chen menelusuri wajahnya dengan belayan, pipinya, garis rahangnya, lalu turun ke leher. Yun mendesah pelan, tak sanggup menahan respon alami dari tubuhnya. Bibir mereka kembali menyatu, lebih panas, lebih menekan. Yun meraih kerah kemeja Chen, menariknya lebih dekat, membiarkan tubuh mereka hampir tanpa jarak. Nafas mereka semakin berat.
Suara hujan di luar semakin larut dalam dentuman jantung masing-masing. Yun merasa dirinya terbakar, sesuatu yang belum pernah ia alami sebelumnya. Ia selalu menjaga jarak, selalu menjaga wibawa, namun bersama Chen, semua pertahanan itu runtuh. Chen menurunkan ciumannya ke bahu Yun, menelusuri kulit putihnya dengan kecupan singkat. Yun menggigit bibir, desahan samar lolos dari tenggorokannya. Chen, panggilnya, setengah protes, setengah pasrah. Chen berhenti, menatap matanya yang berkaca-kaca. Jika kau tidak ingin, katanya tertahan, aku akan berhenti sekarang. Yun menggeleng pelan, wajahnya memerah. Aku tidak ingin kau berhenti. Mereka kembali berciuman, lebih dalam, tangan Chen kini memeluk pinggang Yun, sementara jari Yun berani menyentuh wajahnya dengan penuh kelembutan. Tubuh mereka melebur dalam kehangatan, namun tetap ada garis yang belum mereka lewati. Ketika akhirnya keduanya melepaskan diri, napas mereka terengah. Yun menunduk, pipinya memerah hebat. Aku tidak tahu apa yang terjadi padaku, gumamnya lirih. Chen tersenyum, mengusap lembut tangannya. Kau hanya sedang belajar, bagaimana rasanya dicintai. Di luar, hujan mulai reda. Namun di dalam ruangan itu, badai lain sudah terlanjur tercipta, badai gairah dan perasaan yang tak bisa lagi mereka pungkiri. Pagi itu, kantor dipenuhi ketegangan. Laporan mendesak masuk ke meja Yun, sebuah kesepakatan besar dengan investor asing nyaris gagal. Perusahaan pesaing menyebar isu, membuat kepercayaan mitra goyah. Direktur-direktur panik, beberapa bahkan saling menyalahkan. Yun duduk diam di kursinya, jantung berdegup keras. Jika kontrak ini batal, kerugian kita bisa mencapai miliaran, ucap salah satu direktur dengan wajah pucat. Yun menggenggam tangannya erat. Tekanan di pundaknya semakin berat. Namun sebelum ia bisa memberi keputusan, suara tenang terdengar dari belakang ruangan. Mungkin ada cara lain. Semua menoleh. Chen berdiri di pintu rapat dengan setumpuk berkas di tangannya. Beberapa direktur mendengus meremehkan. Seorang pegawai magang berani bicara di rapat krusial? Namun Yun menatapnya dengan penuh tanda tanya. Chen, apa maksudmu? Chen melangkah ke depan. Aku sudah mempelajari laporan keuangan perusahaan selama beberapa minggu terakhir. Dan, aku menemukan celah. Investor itu sebenarnya tidak menolak karena isu dari pesaing. Mereka hanya ragu dengan strategi ekspansi kita. Jika kita tunjukkan analisis pasar yang lebih realistis, mereka tidak akan pergi. Sejenak ruangan hening. Direktur finansial memandangnya dengan tatapan mencemooh. Kau pikir siapa dirimu? Pegawai magang bicara soal strategi perusahaan. Chen menarik napas, lalu menatap lurus ke arah mereka. Aku bukan sekadar pegawai magang. Ayahku dulu pemilik Shenzhou Group, salah satu konglomerat terbesar di daratan. Tapi setelah krisis finansial, perusahaan kami bangkrut, dan aku kehilangan segalanya. Sejak itu, aku hidup sederhana. Tapi pengalaman itu memberiku sesuatu yang tak bisa kalian pelajari dari buku. Bagaimana rasanya berada di ambang kehancuran, dan bagaimana bertahan. Ruangan gempar. Yun membeku di kursinya, matanya membesar. Jadi, Chen, bukan pria miskin biasa? Chen melanjutkan, suaranya tenang tapi mantap. Aku juga melanjutkan studi ekonomi secara diam-diam. Aku punya koneksi dengan beberapa profesor di universitas ternama yang bisa memberi rekomendasi pada investor asing. Jika kita presentasikan ulang dengan data yang aku susun, ada kemungkinan besar mereka kembali percaya. Seorang direktur tertawa meremehkan. Dan apa jaminannya? Chen menatap tajam. Jaminannya adalah aku sendiri. Aku pernah kehilangan segalanya. Aku tidak akan membiarkan Yun mengalami hal yang sama. Kalimat itu membuat Yun terhenyak. Ada keyakinan yang jarang ia lihat di mata siapapun,
keteguhan yang lahir dari luka masa lalu. Yun berdiri, akhirnya angkat bicara. Aku percaya padanya. Sio Yun, protes para direktur. Terserah kalian, tapi aku yang memutuskan. Yun menegaskan, suaranya bergetar namun tegas. Beberapa jam kemudian, Chen memimpin presentasi ulang di hadapan investor asing. Ia menjelaskan dengan tenang, mematahkan isu pesaing dengan data solid, bahkan menyebutkan referensi dari akademisi ternama yang ia kenal. Investor itu terdiam, lalu akhirnya mengangguk. Kontrak diselamatkan. Setelah semua selesai, Yun mendekatinya di balkon kantor, angin musim semi berhembus lembut. Wajahnya masih diliputi emosi. Kenapa? Kau tidak pernah memberitahuku siapa dirimu sebenarnya, tanya Yun dengan suara pelan. Chen tersenyum samar, menatap kota yang dipenuhi lampu. Karena aku ingin kau mengenalku bukan dari nama keluargaku. Aku ingin kau mengenalku sebagai diriku sendiri. Yun menggigit bibirnya, air mata nyaris jatuh. Ia meraih tangannya, menggenggam erat. Kau, lebih dari yang kubayangkan. Chen menoleh, menatapnya dengan hangat. Dan kau, alasan aku masih berjuang. Malam itu, pandangan Yun terhadap Chen berubah selamanya. Bukan hanya pria miskin berhati baik, tetapi seorang lelaki dengan kekuatan tersembunyi yang sanggup berdiri di sampingnya. Udara musim semi di Shanghai malam itu terasa lebih hangat dari biasanya. Angin lembut membawa aroma bunga sakura yang bermekaran, seolah ikut merayakan keberanian dua hati yang akhirnya menembus batas ketakutan dan rahasia. Yun berdiri di balkon apartemennya, mengenakan gaun tipis berwarna putih, sementara cahaya lampu kota berpendar lembut di matanya. Chen datang terlambat malam itu, setelah melalui hari panjang penuh rapat dan negosiasi bisnis yang menentukan. Namun yang lebih berat dari semua itu adalah keputusan hatinya. Meninggalkan keraguan, menyingkirkan rasa minder, dan berdiri sejajar dengan wanita yang dicintainya. Saat pintu apartemen terbuka, Yun menoleh. Ada jeda hening, tapi sorot mata mereka sudah bicara banyak. Mereka berdua sama-sama lelah, sama-sama takut, tapi tak lagi ingin menunda. Chen, suara Yun bergetar, setengah gugup, setengah rindu. Aku di sini, jawab Chen lembut, menutup pintu dan mendekat. Langkah mereka pelan, tapi setiap inci mendekat terasa seperti melewati jarak bertahun-tahun. Saat akhirnya Chen berdiri di hadapan Yun, ia mengangkat tangannya, menyentuh wajah halus wanita itu dengan penuh kelembutan. Yun menutup mata, membiarkan dirinya larut dalam sentuhan hangat yang selama ini ia tahan. Ciuman mereka pecah pelan, tidak terburu-buru, hanya penyerahan dua jiwa yang selama ini berjuang dengan kebisuan. Bibir mereka bertemu, lembut namun dalam, membawa rasa lapar yang tertahan begitu lama. Yun merasakan tubuhnya melemas, tapi juga bergetar dengan gairah yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Chen menuntunnya perlahan masuk ke ruang tamu, lalu menatapnya sejenak. Aku ingin kau tahu, Yun, aku tidak datang padamu sebagai pria miskin atau sebagai pewaris keluarga yang jatuh. Aku datang sebagai diriku sendiri, seseorang yang hanya ingin mencintaimu. Kata-kata itu membuat Yun terisak kecil. Ia menyentuh dada Chen, merasakan degup jantungnya. Aku sudah menunggumu bilang itu. Aku takut kehilanganmu, Chen. Aku takut semua yang kita bangun hanya akan hancur karena status dan perbedaan. Chen menggeleng, lalu menunduk mencium keningnya. Tidak ada lagi yang bisa memisahkan kita. Pelukan berubah jadi desahan lembut. Gaun tipis Yun jatuh perlahan, menyingkap kulit yang berkilau diterpa cahaya lampu kota. Chen membelai bahunya, menelusuri lekuk tubuhnya dengan sentuhan yang lebih banyak berbicara daripada kata-kata. Yun menutup mata, tubuhnya merespon setiap sentuhan, setiap ciuman di lehernya yang membuatnya merintih halus. Mereka bergerak ke kamar, tubuh saling menempel tanpa jarak. Yun, yang biasanya dingin dan menjaga diri, kini membiarkan dirinya terbuka, rentan,
namun juga berani. Chen memperlakukan tubuhnya seolah ia adalah sesuatu yang rapuh sekaligus sakral, tidak terburu-buru, hanya larut dalam irama napas, ciuman, dan belayan. Saat akhirnya mereka benar-benar menyatu, bukan hanya tubuh yang melebur, tapi juga hati yang telah lama bersembunyi di balik dinding ketakutan. Malam itu tidak sekadar bercinta, tapi pengakuan cinta dalam bentuk paling murni dan emosional. Yun menggenggam erat punggung Chen, sementara air matanya jatuh bercampur dengan senyum. Chen berbisik di telinganya, "Aku mencintaimu, Yun." Dan untuk pertama kalinya, Yun menjawab tanpa ragu, dengan suara bergetar tapi pasti, "Aku juga mencintaimu, Chen, sepenuhnya." Di luar, bunga sakura berjatuhan. Di dalam, dua hati akhirnya menemukan rumahnya. Malam musim semi itu menjadi saksi lahirnya cinta baru. Cinta yang tumbuh dari luka, ketakutan, dan keberanian untuk menyerah pada perasaan paling jujur. Musim semi di Hong Kong selalu memiliki pesonanya sendiri. Jalanan dipenuhi kelopak bunga sakura yang berjatuhan, menebar warna merah muda lembut di antara gedung-gedung tinggi yang berkilauan. Bagi Yun, kota itu selalu menjadi simbol kesibukan, tekanan, dan kesepian. Namun kali ini, segalanya terasa berbeda. Ia tidak lagi berjalan sendirian. Chen menggenggam tangannya erat, seolah tak ingin ada jarak sekecil apapun yang memisahkan mereka. Senyum di wajah pria itu membuat Yun merasa hangat. Sesuatu yang dulu ia pikir mustahil ia miliki di tengah kehidupan keras dunia bisnis. Kini, setelah melewati badai status, rahasia, dan ketakutan, mereka berdua menemukan keberanian untuk melangkah bersama. "Dulu aku selalu merasa harus melawan dunia sendirian," ujar Yun, suaranya lembut, nyaris tertiup angin. "Tapi sekarang, aku merasa dunia itu tidak lagi menakutkan." Chen menoleh, menatapnya dengan sorot mata penuh keyakinan. "Karena sekarang kau tidak sendirian lagi. Kita melawan bersama." Kalimat itu sederhana, tapi bagi Yun, rasanya seperti janji abadi. Ia menatap ke depan, melihat jalan panjang yang masih harus mereka tempuh. Tekanan bisnis, intrik, bahkan mungkin cibiran dari mereka yang tidak menerima hubungan mereka. Tapi genggaman tangan Chen membuat semua itu tampak kecil. Hari-hari setelah pengakuan cinta mereka menjadi awal kehidupan baru. Chen, dengan koneksi akademik dan pandangan segarnya, berhasil membantu Yun dalam mengambil keputusan penting yang menyelamatkan salah satu divisi perusahaan dari kebangkrutan. Sementara itu, Yun perlahan belajar menurunkan egonya, membuka diri, dan menerima bahwa cinta bukan kelemahan, melainkan kekuatan. Mereka berdebat, tentu saja. Dua dunia yang berbeda tidak mungkin bersatu tanpa benturan. Namun setiap kali konflik muncul, ada sesuatu yang lebih besar yang menjaga mereka tetap bersama, rasa saling percaya. Saat Yun mulai ragu, Chen menenangkannya dengan sabar. Saat Chen merasa tak pantas, Yun menegakkan kepalanya dan berkata, "Aku memilihmu, apapun yang terjadi." Sore itu, mereka berjalan di sepanjang taman kota yang dipenuhi kelopak sakura. Suasana begitu ramai, anak-anak berlarian, pasangan lain tertawa, turis sibuk memotret. Namun di tengah keramaian, dunia mereka terasa sunyi, hanya diisi oleh detak jantung dan langkah yang selaras. Yun berhenti sejenak, menatap bunga yang jatuh ke rambut Chen, lalu tersenyum. "Indah sekali," katanya pelan. "Ya," jawab Chen, sambil menghapus kelopak di rambutnya. "Tapi tidak lebih indah dari saat aku bisa berjalan di sisimu." Yun merasakan pipinya memanas. Ia, seorang CEO yang biasanya dingin dan tegas, kini merasakan kelembutan yang membuatnya rapuh sekaligus bahagia. Ia merapatkan genggamannya pada tangan Chen, takut melepaskannya bahkan untuk sesaat. Langkah mereka berlanjut, menembus kerumunan, menyusuri jalan yang dipenuhi bunga sakura berterbangan. Setiap kelopak yang jatuh terasa seperti restu dari alam untuk kisah cinta mereka yang baru saja dimulai. Di bawah cahaya sore yang keemasan, Yun akhirnya berbisik,
Chen, aku ingin kita melangkah bersama, apapun yang akan terjadi nanti. Chen tersenyum, menatapnya dalam-dalam. Itu juga yang kuinginkan. Kau rumahku, Yun. Dan dengan itu, mereka terus berjalan bergandengan, meninggalkan jejak dua dunia yang bersatu. Bagi Yun, ini bukan lagi tentang mempertahankan tahta bisnis atau menjaga citra sempurna. Bagi Chen, ini bukan lagi tentang membuktikan diri. Kini, semuanya hanya tentang satu hal, membangun awal baru bersama, dalam cinta yang tak lagi mengenal batas. Di tengah bunga sakura yang jatuh, cinta mereka akhirnya menemukan rumahnya. Tamat. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Like, komen, dan subscribe. Karena cerita selanjutnya mungkin saja tentang kamu.